105,8 Geras FM Morning Jazz Music. Hey Sobat B, selamat malam. Wah, senang banget di malam hari ini udah ada Ernest ya pastinya, dan juga Dr. Rizal Putra. Nah, yang pasti kita bakal nemenin kamu di 1 jam ke depan Sobat Sebaya dengan tips dan motivasi yang bakal membuat hidup kamu lebih berkualitas lagi untuk edisi hari ini di hari Senin 25 Juli 2016. 105,8 Geras FM Morning Jazz Music. Clean Bandit featuring Louisa Johnson, Tears. Ya, spesial buat kamu pasti di malam hari ini. Well, aduh. Ketemu lagi Sobat Sebaya pastinya ya di Senin malam. Kalau udah jam 8 sampai jam 9 kita bakal berbagi tips dan motivasi ya dok ya. Nah, luar biasa banget. Gimana kabar kamu di Senin hari ini, di hari pertama di minggu ini ya. Walaupun udah minggu-minggu terakhir di bulan Juli, tapi yang namanya kegiatan, juga aktivitas juga pasti masih bertumpuk ya kalau hari Senin itu ya. Tentunya. Dokter sendiri gimana aktivitasnya di hari ini? Tentunya banyak sekali agenda-agenda yang sudah saya rencanakan untuk memastikan bahwa minggu ini adalah minggu yang produktif. Minggu yang produktif. Waduh, tuh makanya biar lebih berkualitas lagi kamu harus wajib dengerin kita ya Sobat Sebaya. Tapi yang pastinya buat kamu juga ntar yang pengen gabung, pengen telepon, pengen tanya-tanya seputar mungkin beberapa hal di dalam kehidupan kamu juga boleh di 0761273333 atau juga via line SMS di 0811758158 yang pastinya bersama Dr. Rizal Putra dari www.motivatorindonesiaterbaik.com ya. Oke deh, gimana di malam hari ini? Luar biasa dokter? Luar biasa. Pasnya tetap ya, setiap minggu selalu semangat baru, hari baru ya. Harus. Tapi by the way, kalau kita ngomongin untuk minggu ini, kira-kira topik kita apa sih? Nah, minggu ini topiknya sangat menarik, yaitu kita akan membahas bagaimana menjadi seorang jomblo tetapi tetap berkualitas. Jomblo berkualitas. Yes. Jangan jadi jomblo ngenes ya. Nah, Sobat Sebaya, kita pengen bicarain soal jomblo berkualitas. Mungkin kamu juga yang sekarang masih single, masih sendiri, yang kebiasaannya galau, apalagi musim hujan sekarang. Musim hujan, sore udah hujan itu di pinggir jendela udah nangkring gitu ya, meratapi, aduh saya kapan dapat pasangan gitu ya. Tapi enggak ya, jomblo yang berkualitas tentu bukan yang seperti itu ya. Nah, kira-kira jomblo yang berkualitas itu jomblo yang seperti apa sih? Jomblo yang berkualitas itu adalah jomblo yang memperlihatkan prestasinya. Dia mempersiapkan dirinya sedini mungkin untuk menyambut seorang pasangan yang berkualitas juga tentunya. Oke. Ya, karena kebanyakan jomblo mereka hanya mengeluh dengan situasinya atau mengeluh dengan orang-orang yang belum tentu akan menjadi pasangan abadinya. Tetapi jauh lebih baik kalau kita putar balikkan semua itu menjadi motivasi bahwa memang mungkin belum saatnya kita berpasangan, tetapi kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk mendapat pasangan yang berkualitas juga. Wah, berarti bukan meratapi tapi melakukan sesuatu dan memantaskan diri ya. Yes. Wah, ini seru banget nih pembahasannya, pasti bisa panjang lebar. Nah, tapi kalau kita sedikit ngulik-ngulik lagi soal si jomblo gitu ya. Mungkin setiap orang itu adalah sebuah kebutuhan untuk merasa dicintai atau juga merasa dimiliki. Tentu. Gitu kan. Nah, gimana sih? Ini saya masih jomblo tapi saya pengen gitu mendapat rasa itu gitu. Oke, tentunya ketika kita jomblo bukan berarti kita tidak mendapatkan kasih sayang. Ketika kita jomblo, ya kasih sayang itu bukan melulu hanya dari pasangan hidup. Kita juga bisa mendapatkan perasaan kasih sayang atau rasa memiliki dari orang tua kita, dari papa mama kita, atau juga bisa dari sahabat-sahabat kita. Jangan sampai ketika kita jomblo, kita tidak menyadari bahwa lingkungan kita juga sebenarnya memberikan kasih sayang kepada kita. Cuman mungkin belum masanya, belum saatnya bagi kita untuk memiliki pasangan dari lawan jenis yang menyayangi kita. Oke, berarti kasih sayang itu nggak terbatas cuma dari pasangan yang lawan jenis ya.
Tapi kamu juga bisa dapet atau juga mungkin ya bersama teman-teman, Ya. apalagi orang tua. Iya, banget. Itu kasih sayang nomor 1 ya. Sangat. Dari kecil, dari lu orok gitu sampai gede. Karena ketika kita berpasangan, Heeh. itu nanti kualitas kita, hubungan kita dengan orang tua kita, kualitas hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, itu suatu hari ketika kita memiliki pasangan, kita akan membawa dia ke lingkungan kita. Oke. Kita akan mempertontonkan atau memperlihatkan kualitas hubungan kita selama ini. Oke. Kalau kita ingin memiliki satu hubungan yang baik dengan pasangan kita suatu hari, binalah hubungan yang baik dengan orang tua. Orang tua dulu ya. Binalah hubungan yang baik dengan kakak adik kita. Binalah hubungan yang baik dengan sahabat kita, bahkan tetangga kita. Karena kenapa? Suatu hari kita akan membawa pasangan kita ini untuk masuk Ke dalam lingkungan kita Iya. tadi. Dan ketika kita memberikan contoh hubungan yang baik dengan lingkungan kita sebelum kita membawa pasangan hidup kita ini, tentunya itu akan memberikan satu impact yang positif kepada pasangan kita. Bahwa begini loh, lingkungan saya sebelum adanya kamu itu juga berkualitas gitu. Saya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, saya mendapatkan kasih sayang dari sahabat saya. Nah, marilah kita berkasih sayang. Nah, seperti itu. Wah, berarti mengapresiasi lingkungan di sekitar kita itu adalah bagian dari gimana cara kita untuk tetap berkualitas, Yes. even single ya. Iya. Berarti bukan lagi soal galau. Aduh, Benar. tinggalin ya. Aduh, hari gini juga galau gara-gara pasangan. Enggak dong ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi juga udah disinggung soal prestasi gitu ya. Menjadi produktif, tetap produktif, Yes. tapi ya kita nggak bisa pungkiri juga perasaan yang tadi Ernest bilang itu juga Yes. pasti tetap kadang muncul lagi. Yeah. Nah, gimana sih supaya kita tetap produktif gitu? Oke, bagaimana cara kita tetap produktif? Kita harus berpikir secara rasional bahwa ketika kita memiliki pasangan, memangnya kita nggak perlu kerjaan. Wah, iya. Ketika kita setelah kita memiliki pasangan, memangnya kita tidak perlu pendapatan. Kenapa kita harus malah berkurang kadar produktivitas di dalam diri kita hanya karena alasan kita tidak memiliki pasangan? Benar juga. Kenapa gitu? Karena justru setelah kita memiliki pasangan, Iya, kita sangat-sangat memerlukan penghasilan. harusnya 2 kali lipat usahanya Oh iya gitu ya. dong. Karena sebelum waktu kita masih bujangan, tentunya atau masih belum punya pacar, tentunya ketika malam minggu ya paling keluar Sendiri hangout bareng gitu sama ya. teman-teman, ya paling ya bayar makannya sendiri-sendiri gitu kan. Iya. Biasanya mahasiswa seperti itu. Mentok-mentoknya ya minum jus dong Nah, sendiri. gitu. Cuman setelah kita punya pacar, nggak mungkin nggak kita bayarin gitu kan. Iya. Berarti kan double. Iya. Apalagi ketika kita sudah hidup berumah tangga, tentunya double. Kebutuhan dia juga berbeda gitu ya. Yes. Dan apalagi bagi para pria harus menyadari kebutuhan wanita itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan pria. Gua langsung kepikiran mungkin kalau wanita belum kosmetiknya, Oh iya. belum segala macam ya. Cowok kan nggak mungkin beli Nggak, bedak, beli nggak. lipstick kan. Nah, itu kan pasti cewek. Nah, tentunya dari situ kita bisa perhatikan bahwa tentu ongkos dan biaya itu Kosnya. pasti ada Iya. setelah kita berpasangan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan sebelum kita mendapatkan jodoh. Justru ketika kita tetap produktif sebagai calon pasangan hidup, tentunya kita akan memiliki harga diri yang lebih ketika kita mau ketemu sama calon Wah, benar. Karena mertua. nggak mungkin bawa badan doang ya. Iya dong. Ini apa adanya saya. Aduh, nggak banget gitu ya zaman sekarang. Nggak mungkin. Ah. Terus pakai jaman terus pakai gitar gitu nggak mungkin ya. Terus tentunya saya yakin sekali bahwa ketika kita mau bertemu dengan calon mertua itu sangat wajar sekali pertanyaan visi dan misimu mau kemana. Benar. Ini anak saya mau dibawa kemana? Terutama laki-laki itu pasti ditanyain. Sudah pernah mengalami soalnya. Ternyata saya berhadapan dengan orang yang sudah berpengalaman. Ternyata saya termasuk dalam orang-orang yang sudah ditanyai. Iya dong. Wajar kalau orang tua ingin tahu. Iya. Ini setelah berumah tangga, ini mau ngapain sih? Ya kalau hanya akhirnya malah menyebabkan ini menjadi berantakan. Malah suatu bawa hari, susah ya. malah nggak tahu arahnya kemana, malah
ya menjadi kacau karena tentunya orang tua sudah melahirkan, merawat, merawat. Tentunya wajar kalau dia ingin tahu apakah anak saya akan mendapatkan kasih sayang yang cukup, finansial yang cukup. Benar-benar. Itu semuanya sangat menentukan dan wajar. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Wah, camor saya matre nih. Nanya pekerjaan saya apa, terus punya apa ini apa. Wajar ya ternyata. Kalau orang tua ingin tahu, oh nih anak dia produktif gitu. Produktif maksudnya dia ingin berusaha, punya etos kerja yang bagus. Besar kecil gaji itu mungkin urusan belakangan. Tetapi ketika kita melihat seorang laki-laki yang dia mau berusaha, mau peras keringat untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami, itu udah nilai plus. Betul banget ya. Iya. Nah, sobat sebaya juga mungkin kamu ini pernah ngalamin gitu kan, seperti ini ditanya calon mertua. Boleh sharing ke kita ya di 0761273333. Yang pastinya buat kamu sobat sebaya juga, kita masih bakal ngebahas banyak banget soal gimana sih menjadi jomblo tapi tetap berkualitas untuk menunggu pasangan yang tepat mungkin ya. Nah, tapi sebelum itu kita balik ke satu lagu dulu ya dari Galantis, No Money. 105,8 Geras FM Morning Jazz Music. Balik lagi sobat sebaya bareng Ernest ya, dan juga Dr. Reza. Kita juga masih bakal ngebahas banyak banget. Tadi kita juga udah ngebahas soal jomblo berkualitas. Kita udah ngebahas apa sih jomblo berkualitas, gimana caranya juga. Nah, selanjutnya yang kita pengen tahu adalah, ini tadi juga ada dikasih ya tips tentang menjadi rasional supaya tetap produktif ya. Betul. Nah, ketika sudah single dan ternyata single nggak menghalangi kita untuk tetap berproduktif ya. Ya, produktivitas. Mempunyai kegiatan banyak gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini udah berdua, ini udah berdua, tapi mengganggu nih. Mengganggu studi, mengganggu itu. Nah, apakah bisa nggak sih untuk as a jomblo gitu, balik lagi ke jomblo? Supaya bukan seperti itu. Kalau yang saya lihat itu sebenarnya dari awalnya dulu, itu niatnya pacaran itu mau meraih masa depan yang lebih cemerlang atau hanya kita ingin bersenang-senang. Ada dua jenis. Kalau kita hanya memikirkan pasangan yang hanya untuk having fun, yang mungkin short term, mungkin akibatnya akan memperlamban jalan kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita mencari pasangan, carilah pasangan yang akhirnya memperlaju jalannya kita, mempercepat masa depan kita, mempercepat kesuksesan kita. Itulah pasangan yang sebenarnya. Nah, mencari pasangan yang seperti itu tentu kembali lagi soal memantaskan diri. Apa aja sih proses yang perlu dilakukan ketika untuk memantaskan diri akhirnya kita bisa menunggu untuk si pasangan yang baik tersebut? Mempersiapkan diri tentunya ada timingnya. Nah, ada masa-masa umur-umur yang produktif itu kita hanya fokus untuk studi aja. Ada umur-umur di mana yang kita benar-benar fokus untuk mencari pasangan hidup sambil mengatur perencanaan untuk sukses. Dan saya dulu pernah bertemu sama satu professional coach di Kuala Lumpur waktu itu. Kita pernah ngobrol-ngobrol, saya berdiskusi dengan dia bagaimana sih mencari pasangan yang benar-benar sesuai dengan kita. Waktu itu dia sangat simpel sekali. Saya melihat dia seorang professional coach yang saya berpikir dia akan kasih satu formula yang sangat ribet. Ternyata it's simple katanya. It's very simple katanya. Jadi kita raih masa depan kita, raihlah mimpi kita. Ketika kita berlari, perhatikan kiri kanan kita. Ada nggak yang ikut berlari dengan kita? Mengiringi kita. Yang bareng-bareng lari juga untuk menuju satu visi, satu mimpi. Itulah pasangan yang paling bagus cocok untuk ya. Karena ketika mungkin dua-duanya saling mengejar mimpi, artinya mereka fokus dulu ya. Benar. Fokus dulu. Ketika bertemu mungkin analoginya kan ketemu di beriringan gitu ya. Di satu track lari ketemu, saling membantu mungkin ya. Pengen dapatnya di mana sih? Karena pasangan seperti itu akan saling mengisi. Akan saling mengisi satu sama lain. Ketika yang satu lemah, dia akan menguatkan. Jadi saling menguatkan karena mereka menjadi
menjadi teman, menjadi partner yang saling mengisi dan saling membantu dan saling melengkapi. Itu sangat indah sekali. Berarti kalau kita berpasangan itu harusnya yang bisa mengisi kekosongan kita juga mungkin ya. Artinya melengkapi diri kita. Mungkin kalau kita yang sukanya agak bangun siang, si pasangan bangun pagi gitu. Kalau sudah ini bukan curcol ya. Aduh, ketahuan. Terus dianya yang bangunin kita, yang memotivasi kita untuk bangun pagi, bangun dong, ini sholat atau apa gitu ya. Benar, bukan malah yang disiram terus, bangun siang dulu. Nggak seperti itu. Bangun gitu ya. Aja kilo dicotok ayam ntar, aduh, enggak dong ya. Nah, untuk mendapatkan pasangan yang bisa seiring gitu juga, ini pasti nggak gampang gitu. Iya. Proses memantaskan diri juga tadi sudah Dr. Riza bilang ini perlu banyak proses gitu kan, perlu banyak ini. Nah, tapi yang ada satu hal adalah mungkin nggak sih kalau misalnya orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya salah satu dari orang-orang tersebut gitu, bisa ada indikasinya nggak gitu? Gitu. Maksudnya lingkungannya. Iya, lingkungannya gitu. Iya, tentunya. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti itu di lingkungan kita, di sekitaran kita gitu? Bisa ciri-cirinya gitu. Iya. Tentunya ketika kita berpasangan, kalau saya pribadi ketika saya ketemu sama istri saya, mantan pacar saya. Mantan pacar yang sudah jadi istri, baiklah. Tapi kita nggak pacaran sih sebenarnya. Jadi ketemu nikah. Wah. Jadi ketika saya ketemu dengan dia, itu saya ngobrol dengan dia, saya merasakan satu chemistry bahwa menunjukkan sinyal-sinyal di mana dia itu asik sekali untuk menjadi teman. Oke, teman. Teman dan sahabat. Ketika kita bisa bersahabat dengan seseorang, maka kita juga akan bisa menjadi sahabatnya selamanya. Karena perjalanan pernikahan itu adalah satu perjalanan yang panjang. Bukan satu perjalanan yang hanya 1-2 tahun, enggak. Tapi perjalanan seumur hidup. Tentunya kita harus memilih sahabat yang benar-benar bisa menjadi sahabat kita. Dan tentunya di dalam kehidupan yang panjang ini, bukan hanya sukanya aja, tapi juga ada dukanya. Bukan hanya menyenangkan saja, tetapi juga ada yang menyedihkan. Nah, apakah pasangan ini tetap bisa menjadi teman sejati kita dikala kita ups and down, dikala kita senang dan sedih, atau dikala kita lagi kaya atau bangkrut? Apakah dia tetap bisa menjadi teman setia kita? Ketika dia bisa menjadi teman setia kita, nah tentunya dia adalah menjadi pasangan abadi yang sangat sesuai dengan kita. Kriteria dan mungkin itu bisa didapatkan dari orang-orang sekitar juga gitu ya. Gak usah cari jauh-jauh gitu. Terkadang malah ngayal gitu ya, ngeliat TV, ngeliat artis. Ngeliat pengennya yang dapat orang Korea gitu ya. Gitu. Ya ampun, orang Korea. Nyari misalnya ada wanita gitu ya, misalnya temannya, wah itu sesuai tuh buat kamu. Nggak mirip sama artis Korea. Wah, nggak level. Ternyata enggak ya. Ternyata bukan cuma soal tampang, tapi bagaimana dia bisa menyamankan kita ya di kehidupan kita juga. Tetapi jangan salah, tampang juga perlu. Oh iya dong. Iya dong. Memperbaiki keturunan. Ya, karena gimana pun juga ya, bukan maksud saya itu ini ya, maksudnya yang enak di mata kita. Karena enak di mata kita belum tentu enak di mata orang. Dan pastikan itu enak di mata kita, bukan hanya mata orang. Betul. Karena yang nikah itu kita, bukan orang. Bukan orang lain gitu kan. Wah, itu betul juga itu. Iya, karena mungkin ya ada beberapa juga. Mungkin sobat sebaya juga pernah ngalamin gini ya. Kalau cari pasangan itu syarat pertama adalah yang tampangnya kece. Kayak orang Korea gitu, sipit-sipit, putih gitu ya. Nah, apakah yang seperti itu atau kriteria-kriteria yang kita buat itu apakah harus 100% plek gitu? Karena kita kan pengennya yang pas buat kita gitu. Kalau misalnya meleset sedikit gitu ya, itu menyikapinya gitu. Kalau saya boleh jujur, setiap orang itu tidak mungkin mendapatkan exactly seperti apa yang dia expect. Ekspektasi kita pada awalnya itu tidak semestinya kita dapatkan di pasangan kita 100%, itu nggak mungkin. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan. Yes, itu jauh lebih menarik
dan jauh lebih harmonis keluarga ketika kita saling melengkapi. Bukannya malah kita expect, wah kamu harus begini dong. Kamu harus begini. Ketika kita tidak mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan keinginan kita akan komplain ke dia. Akhirnya ada tuntutan-tuntutan yang mungkin nggak bisa diwujudkan gitu ya. Nah, kita kecewa gitu yes. ya. Dan tentunya ketika kita tidak menuntut pasangan kita untuk menjadi pasangan yang sempurna, atau menjadi manusia yang sempurna di hadapan kita, tapi percayalah, dia adalah pasangan yang terbaik buat kita. Dan tentunya ketika kita hanya mencari yang sempurna, kita tidak akan bisa menentukan pilihan. Akhirnya karena kita ketemu sama yang ini, wah bagus kurang. ini. Tiba-tiba, wah kita berasa yang kurang, tukar lagi sama yang ini. Wah ntar ada yang kurang lagi, ntar ngeliat lagi, wah ada yang bagus lagi, oh ini dia. Ada yang bagus lagi, akhirnya nggak habis-habis. Akhirnya menua dalam pencarian. Nah, itu dia. Kehabisan waktu, kehabisan pilihan, akhirnya malah nggak ada sama sekali gitu ya. Yes. Aduh, ini ngena banget sih. Oh, kena banget ya? Iya. Oke deh, sobat-sobat kita masih bakal ngebahas soal gimana tetap menjadi pribadi berkualitas, even single ya. Jadi buat kamu sobat-sobat yang pasti pengen, mungkin ada permasalahan kamu juga soal seputar topik di malam hari ini, kamu bisa tanya langsung di 0761273333 untuk kalian telepon atau juga di SMS di 081175810558. Tapi setelah yang satu ini, kita masih ngebahas seputar hubungan kamu. Mungkin juga kamu sobat-sobat ini pernah mengalami seperti ini ya. Kamu sendiri ya masih single, ngerasa kesepian ya, tapi ternyata hal tersebut ini nggak menghalangi kamu untuk tetap produktif, untuk tetap bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, kita juga bakal nge-share cara-cara yang ntar ya. Tapi kali ini kita juga udah punya satu pertanyaan. Ernest nih punya pertanyaan yang sedikit mengganggu sih. Oke. Menggelitik soal tadi kan kita udah sendiri nih. Ya. Sekarang Ernest punya pasangan tapi mengganggu gitu. Mengganggu dalam artian produktivitas tadi, kenyamanan, terus mengekang, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, bawaannya curiga aja, posesif aja. Nah, pasangan yang seperti ini enaknya diapain sih? Kita gulai aja gimana? Apa direndang ya? Direndang aja. Juga ya bakal Idul Adha ntar. Iya. Aduh, jadi gimana nih Mas Reza? Ya, nah tentunya jauh lebih indah bagi seorang jomblo, tetapi dia sedang memfilter atau mencari pasangan yang sesuai, daripada orang yang pengen buru-buru tidak menjadi jomblo lagi, tetapi akhirnya salah memilih dan dia akan menderita selamanya. Salah memilih pasangan dan akhirnya menderita. Yes, karena nggak mau deh. Pasangan sangat menentukan tingkat produktivitas kita. Pasangan sangat menentukan masa depan kita. Karena di balik seorang pria yang sukses atau di sebalik seorang laki-laki yang sukses itu ada wanita yang bijaksana. Tentunya di balik seorang suami yang tersenyum ketika dia melangkahkan kakinya keluar dari rumah, tentunya ada seorang suri rumah yang memberikan dorongan atau motivasi kepada dia untuk dia dapat menjadi seorang pria yang laki-laki yang produktif di luar sana. Oke, berarti pasangan menentukan masa depan kamu. Yes. Nah, gimana sebagai anak muda sekarang gitu kan? Apalagi Ernest masih muda, 17 tahun gitu. 17 tahun. Ini kebohongan publik banget nih. Ya. Saya tadi hampir percaya loh. Wah, ternyata masih masuk ya 17 ya. Iya. Enggak. Nah, sebagai anak muda, sebagai seorang yang mungkin, oke lah, kita belum berpikir untuk sudah mencari tahap, tapi mungkin masih ada proses-proses yang harus dilewati. Sebagai anak muda itu gimana caranya untuk memfilter pasangan tadi? Nah, tentunya sebelum kita masuk atau mengubah satu titel kepada seseorang dari teman menjadi teman dekat, setelah teman dekat barulah menjadi kekasih, setelah dari kekasih barulah menjadi calon istri atau calon suami. Nah, tentunya dalam masa fase-fase ini tentunya adalah masa fase-fase percobaan. Seperti kayak kita berteman dulu. Wah, nyaman nih berteman. Kita bisa menjadi sahabat.
Setelah menjadi sahabat, wow, nyaman sekali ternyata bersahabat dengan dia. Dia adalah sahabat yang setia. Dia mau menerima saya suka dan duka. Sahabat ups and down, dia tetap mau menjadi sahabat saya. Kita move kepada menjadi seorang kekasih. Step selanjutnya itu tadi ya. Ternyata menjadi seorang kekasih, dan pasangan dia juga sangat mengagumkan dan mengasyikkan gitu sebagai seorang kekasih. Kita langsung masuk. Nah, itu ketika fase-fase seperti itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mempelajari sifat-sifat dan karakter-karakter. Karena kenapa? Setelah menjadi suami atau istri, maka kita akan melihat karakter aslinya seseorang. Oke, berarti sekarang mungkin saat berpacaran mungkin ini nggak jaminan gitu ya? Itu bukan jaminan. Nah, kalau mau melihat seseorang itu aslinya seperti apa, serunya nih. ketika dia lagi down, ketika dia lagi mungkin di titik terendahnya gitu ya? Yes, ketika dia lagi di titik terendahnya, ketika dia lagi gagal, ketika dia lagi seperti direndahkan orang, apakah dia masih sebaik dia ketika dia waktu masih disanjung-sanjung orang? Oke. Apakah dia masih baik ketika dia masih dalam posisi enak? Karena ketika seseorang dihimpit dengan kesulitan hidup, maka aslinya akan keluar. Mungkin itulah kita aslinya. Oh gitu ya. Yes. Berarti kalau kita pengen ngelihat pasangan kita, apakah dia memang pribadi yang seperti itu, pribadi yang kita kagumi, mungkin ketika dia lagi down, bukannya ketika dia lagi di atas gitu ya? Yes, tetapi di sebalik itu kita juga harus mau memperlihatkan kejelekan kita. Oh gitu? Kenapa dong? Saling timbal balik, karena bukan hanya calon pasangan kita aja yang memiliki kejelekan, tetapi juga termasuk kita. Kita sebagai manusia biasa juga memiliki sifat-sifat yang tentunya tidak pada tempatnya. Tidak perfect juga. Mungkin contoh ya. Contoh, misalnya waktu kita sebelum married, tentunya tidak ada yang namanya seperti kayak kebiasaan atau mungkin kelupaan ngunci pintu ketika di kamar mandi. Itu setelah menikah ya mungkin ada hilaf-hilaf dikit, pengen cepet-cepet karena sudah biasa gitu ya, karena sudah satu rumah, satu kamar mandi, ya akhirnya ya kadang-kadang ada hilaf-hilaf seperti itu. Nah mungkin ya sudahlah katanya ya. Tapi sebenarnya kan ya itu tadi untuk fase setelah marriage juga. Tadi untuk fase sebelum berpasangan juga tadi udah kita bahas sedikit gitu ya. Nah, setelah kita mungkin ini tadi kita ngebahas soal jomblo sedikit. Nah, balik lagi, kalau misalnya kita single, pengennya apakah nggak apa-apa gini, memperbanyak pilihan dulu gitu. Memperbanyak pilihan. Maksudnya dalam artian gini, karena sebagai laki-laki gitu kan. Iya, memperbanyak pilihan aja dulu gitu. Maksudnya dengan ini dekat, dengan ini dekat, akhirnya ntar memilih. Apakah itu bisa dikatakan satu proses tadi gitu? Ya, enjoy your time. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, nikmati waktu kalian. Nikmati di mana kalian masih berteman secara pure. Karena ketika kita berteman secara pure, kita akan tahu kejelekan, keburukannya, semuanya kita akan tahu. Karena dia nggak ada filternya kepada kita. Karena dia menganggap kita teman. Maka dia akan pure, dia akan plong semuanya, kejelekan, kebaikan, semuanya kita akan tahu. Nah, disitulah kemurniannya. Dari situ kita bisa memilih yang mana yang akan kita filter. Mungkin menjadi 3, dari 10 jadi 3. Akhirnya 3 ini kita sahabatin. Mungkin ada rasa simpati pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, mungkin dari 3 ini mengerucut jadi 1 gitu ya, finalis gitu ya. Kontes ya. Ini ajang pencarian bakat kayaknya. Nah, itu nggak apa-apa, nikmati, enjoy your time. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, nikmati waktu kalian, jangan menghabiskan masa muda kalian dengan jealous, dengan berantem dengan pacar, atau cemburu-cemburuan, terus sampai berantem gara-gara wanita atau berantem gara-gara laki-laki. Please deh, enjoy your time, enjoy your moment. Ini adalah momen-momen di mana kita menikmati, kita bisa berteman dengan siapa saja, kita bisa berkawan dengan siapa saja. Nah, ini adalah momen-momen di mana kita akan mengetahui watak lawan jenis kita. Sifat-sifat lawan jenis kita akan mengetahuinya dari situ. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau dipikir-pikir lagi, ya benar juga gitu ya.
enjoy your time gitu ya. Yes. Apalagi ketika kita masih muda, Sobat Sebaya, kamu juga pasti masih muda. Ya. Ernest yakin gitu. Jangan sampai udah baru umur 17 cuma udah galau, Iya. udah nangis-nangis gitu ya. Karena nggak sedikit sih kejadian soal itu kan. Ya. Ada yang mungkin bunuh diri hanya Ya. karena cinta. Banget. Nah, itu sama sekali satu pandangan yang salah gitu Iya kan. dong, nggak mau makan, nggak mau keluar kamar, waduh. Karena dunia belum berakhir. Yes. Dunia belum berakhir ketika mungkin kamu sendiri Ya. atau ditinggalkan pasangan. Iya. Itu kalau zaman gue SMA dulu anak ceweknya itu yang paling Iya, sering itu iya. sayat-sayat tangan. Wah, Aduh, waduh. jangan merugikan diri sendiri. Itu Jangan parah sampai ya. sekali. Iya Jangan dong. sampai ya. Karena kita di dalam cinta juga kita harus rasional. Apakah ini adalah pasangan kita yang akan bersama dengan kita sampai pada akhirnya, atau hanya pasangan yang kita hanya ketemu dan itu menjadikan satu fase pendewasaan umur, Oke. pendewasaan karakter. Jadikan itu satu pembelajaran. Oh, mungkin misalnya kita putus atau kita kehilangan dia. Jadikan itu satu fase pembelajaran bahwa mungkin kitanya juga harus koreksi diri. Selain kita mungkin nggak suka atau gimana ya, tapi kitanya juga harus introspeksi diri karena kita juga adalah manusia yang dengan banyak sekali kesalahan yang masih kita Kekurangannya. lakukan tentunya. Oke deh, sebelum conclusion, satu lagi yang mungkin ini bikin Sobat Sebaya juga mungkin penasaran. Ya. Ketika sudah terlanjur Oke. galau tadi, Oke. terlanjur ya sayat-sayat tangan, Oke. keluar dari situ gitu, supaya menjadi jomblo yang berkualitas. Nah, menjadi jomblo yang berkualitas seperti balik kepada apa yang kita terapkan tadi pada awalnya. Kita harus ingat bahwa kita masih punya orang tua, kita masih punya sahabat, kita masih punya lingkungan yang lain selain dia. Jangan sampai kita mengabaikan kasih sayang dari orang-orang yang benar-benar tulus mengasihi kita, dan kita abaikan mereka semua hanya karena Satu orang yang salah juga yang ya. sebenarnya mungkin dia tidak mencintai kita, apalagi mungkin kita dikhianati oleh pacar kita. Loh, berarti kan dia tidak cinta sama kita. Iya. Kenapa kita harus frustasi? Kenapa kita harus bunuh diri? Atau kenapa kita harus sayat-sayat tangan atau apapun itu? Atau kita lari ke merokok, Iya, atau iya, ke iya. narkoba, atau apapun segala macam? Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu malah akan memperkeruh masalah. Jadi ketika kita melihat pasangan kita mungkin berselingkuh atau apa, sadarilah bahwa dia bukan pasanganmu yang sebenarnya. Dan yakini bahwa suatu hari Tuhan akan mengirimkan orang yang lebih berkualitas, jauh berkualitas daripada dia. Oke deh, itu luar biasa banget ya. Tapi, oke deh, yang terakhir nih. Satu kesimpulan juga dari topik kita di malam hari ini dan mungkin tips terakhir dari Dr. Reza. Oke, menjadi jomblo yang berkualitas adalah memastikan diri kita stay on track. Kita harus tetap berada di track yang benar. Kita harus berada di track di mana kita nih tetap pada posisi di mana kita menggapai mimpi kita. Jangan sampai karena orang-orang yang kita temui sebelum kita menemukan pasangan kita yang sebenarnya ini malah mengganggu mimpi kita. Karena pasangan yang baik, pasangan yang sejati adalah pasangan yang mendongkrak masa depan kita sehingga kita menjadi orang yang sukses dan akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan itu. Itu adalah pasangan yang sejati. Dan pastinya melengkapi dan menyempurnakan kita. Yes. Oke Sobat Sebaya, wah itu 1 jam ini kalau kita ngebahas ini nggak ada habisnya kayaknya ya. Tapi nggak berasa Sobat Sebaya udah 1 jam kita nemenin kamu pasti di tips dan juga motivasi bersama Dr. Rizaldi Putra MBA. Nah buat kamu juga Sobat Sebaya yang masih penasaran mungkin pengen kepoin artikel-artikel, juga pengen kepoin profilnya Dr. Reza, kamu bisa langsung aja kunjungi websitenya di www.motivatorindonesiaterbaik.com atau juga di www.rizaldiputra.com atau juga bisa menghubungi via handphone ya, Ya. di 0823-889-71696. Yang pasti ya akan banyak banget di website juga ya, Ya. beberapa artikel yang bisa membuat hidup kamu lebih berkualitas. Oke deh, kayaknya Ernest harus pamit juga dari ruang dengar kamu Sobat Sebaya. Untuk di edisi hari ini, di hari Senin 25 Juli 2016. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita berdua ya. Ya. Yang sudah menemani kita berdua juga di 1 jam ini. Dan jangan lupa, di minggu depan kita juga masih bakal balik lagi ya. Oke deh, sering ini terakhir ntar ya. Kalau saya bisa, Anda bisa.
Karena kita semua pasti bisa. Ernest Rakata pamit. Dr. Rizal Diputra pamit. Selamat malam. Para leader sejati, saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua